Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini Gus Win akan berbagi ilmu dan berbagi file media belajar. Baik, file ini isinya apa? Jadi satu file PowerPoint ini akan berisi tentang proses pencatatan persamaan dasar akuntansi, jurnal umum, sampai dengan posting buku besar. Ada juga di dalamnya ini ya, laporan keuangan. Nah, saya akan sampaikan tahap-tahap penyampaian materi ini bagaimana sih file ini digunakan. Karena percuma saja punya file ini kalau tidak bisa memanfaatkannya. Jadi ini bisa dimulai dari sini ya, mungkin daftar isi dari sini. Nah, dari sini. Ini sudah cukup banyak ya isinya sebenarnya. Tidak semuanya saya tulis di sini, ada beberapa di dalamnya. Nah, kalau teman-teman ingin melompat ke halaman yang lain tanpa memanfaatkan hyperlink semacam ini hyperlink ya, maka bisa dengan cara klik kanan, kemudian pilih di sini ya, see all slide, maka tampil semuanya. Nah, Gus Win biasanya menyampaikan materi ini secara runtut diawali dari sini. Nah, ini banyak tombol misterius, itu makanya saya katakan tidak semua orang yang punya file ini bisa memanfaatkannya dengan tepat karena tidak tahu cara menjalankannya. Banyak tombol misterius. Yang ini tidak misterius, ini adalah tombol home untuk kembali ke sini. Ya, kemudian yang misterius itu yang nggak kelihatan yang misterius ya. Jadi misalnya ini tulisan pengelompokan harta. Ini ada, kalau saya dekatkan kursor ke sini. Nah, ini ada icon ya, ada icon tangan atau telunjuk. Ini artinya bahwa objek ini bisa kita klik. Kita klik maka akan menampilkan konten untuk menjelaskan ke peserta didik. Kemudian ini juga kalau kita dekati ada seperti ini. Ya, datangan ini bisa kita klik dan tidak harus urut dari atas ke bawah, terserah ya. Diajak ini ya, terserah. Ya, ini bisa. Kalau saya klik lagi dia mengulang kembali, gitu ya. Kemudian saya akan coba tunjukkan bagian lain. Kalau yang ini nggak ada tombol misterius, ini untuk menjelaskan ke anak-anak bahwa di dalam proses pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi, mereka harus hafal 4 komponen ini. 4 komponen ini sangat berpengaruh terhadap modal. Jadi kalau ada transaksi mau dicatat ke dalam persamaan dasar akuntansi, kolom modal itu hanya diisi kalau transaksinya ini. Yang dua ini menambah, ini adalah mengurangi, baik mengurangi ekuitas maupun mengurangi harta. Gitu. Jadi kalau kita nggak pakai hyperlink ya, kita main cara cepat ya, caranya klik kanan tadi. Jadi klik kanan di suatu objek ini, kemudian ini ada see all slide, maka kita bisa memilih lokasi yang diharapkan. Yang lebih seru adalah ketika ini misalnya ya, ini yang paling seru yang ini. Ini adalah proses pencatatan transaksi ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi sekaligus jurnal, bahkan bisa ke buku besar. Nah, tapi tahap-tahapannya tetap ya kita harus terangkan mulai dari konsep persamaan dasar akuntansi yang ini. Ini ada tombol-tombol misteriusnya juga. Jadi tombol misteriusnya ada di timbangan ini ya, neraca. Kita klik di sini, muncul ini bahwa persamaan dasar akuntansi itu pada dasarnya adalah aset equal liability plus equity gitu ya, bahasa asingnya ya. Kemudian bisa juga double ini, dan saya biasanya nerangkan pakai yang ini. Harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, kemudian untuk ke next slide-nya itu kita nggak bisa klik di sembarang tempat, nggak bisa. Kalau pakai mouse, di scroll aja, mouse-nya ditarik ke belakang. Ya, atau ini, pakai spacebar juga bisa ya, diklik pakai spacebar atau pakai enter. Nah, ini sudah pindah slide, yang masuk ke sini lagi. Tapi kalau enak ya pakai ini aja cepat ya. See all slide, kemudian pilih. Jadi urutannya, saya terangkan mulai dari konsep persamaan dasar akuntansi, kemudian pengelompokan harta, kemudian 4 komponen pengubah modal, barulah kalau anak-anak sudah paham, itu kita tanya ulang paham, masuk ke contoh transaksi salah satu dari ini. Yang ini itu proses pencatatannya hanya ini, dari transaksi dicatat ke dalam persamaan dasar akuntansi sampai jurnal yang ini. Sedangkan yang ini, dari transaksi, persamaan dasar akuntansi, jurnal, sampai dengan posting ke buku besar. Nah, ini buku besarnya. Dari dalam ini. Jadi sangat menarik. Saya akan peragakan langsung aja yang lengkap ya. Yang kalau yang ini hanya sampai jurnal. Jadi kurang komplit. Saya akan coba peragakan
yang sampai posting buku besar, tekniknya sama ya. Jadi ini saya kasih icon seperti ini untuk memudahkan bahwa area ini bisa diklik. Ya, ini bisa diklik untuk jawaban. Ini juga untuk menentukan transaksinya ada di buku yang bergerak ini. Jadi kalau kita klik, maka di sini ada sejumlah transaksi. Ya, kalau buku ini kita klik, dia akan sembunyi. Nah, kita bisa mencocokkan jawaban anak-anak. Jadi ini kita tayangkan, anak-anak suruh ngamati, kasih waktu berapa, 5 menit, 10 menit gitu ya. Kemudian kita tunjuk secara acak untuk menyebutkan tanggal ini berapa, tanggal ini bagaimana pencatatannya gitu. Jadi menarik. Anak-anak insya Allah akan fokus melihat proyektor, melihat slide ya, melihat screen dari proyektor. Ya, kita amankan untuk sementara smartphone mereka supaya fokus melihat proyektor. Kita tinggal cek aja jawaban mereka, misalnya tanggal 11. Kita cek di sini ya. Ini kita bisa berulang cek ya. Dibeli tambahan peralatan 4 juta secara kredit dan suplai kantor atau perlengkapan kantor sekian tunai. Bagaimana pencatatannya? Nanti jawaban anak-anak bisa dicocokkan di sini. Ini efeknya kemana? Oh, ternyata kasnya berkurang, perlengkapan nambah, peralatannya nambah, utangnya nambah. Udah selesai, berhenti, ya kan? Kemudian kita bisa lihatkan lagi, misalnya di sini yang terkait dengan beban itu dengan modal ya, tanggal 23. 23 ternyata, yang saya klik saldonya ya, yang ini yang kita klik ya, tanggalnya ya. Nah, seperti ini. Nah, tadi dijelaskan ke anak-anak bahwa kalau modal itu terisi, maka wajib diberi keterangan. Keterangannya ini apa? Keterangan di sini isinya adalah salah satu dari 4 komponen pengubah modal. Ya, kita cek ya. Jadi kita udah jelaskan ke anak-anak ini. Maka keterangannya isinya bisa investasi, pendapatan, beban. Kalau beban harus ditambahi. Beban apa gitu ya. Kalau prepay langsung prepay. Pendapatan mungkin ditulis pendapatan saja atau pendapatan jasa. Tinggal balik aja ya. Kemudian saya balik lagi ke sana tadi ya. Ke pencatatan yang ini. Jadi kalau misalnya tanggal 23 ini kan modalnya terisi. Maka kita klik lagi, muncul keterangan di sini. Nah, ini akan mempermudah ketika membuat jurnal. Maka jurnalnya seperti ini. Nah, anak-anak harus dikuatkan dulu tentang mekanisme debit kredit ini. Kenapa ini debit, kenapa ini kredit? Ini kasnya berkurang kok ditaruh di kredit. Kenapa yang debit bukan modal? Ya, kenapa yang debit bukan modal tapi ini? Nah, itu harus dikuatkan dulu dengan pemahaman mereka tentang mekanisme debit kredit. Nah, di sini sudah ada. Itu kalau bahas jurnal ya. Di sini ada mekanisme debit dan kredit. Sama di mekanisme debit kredit ini ada tombol-tombol misterius ya. Jadi pada bagian-bagian ini harta, utang, modal. Di sini sebenarnya juga ada tombol misterius. Nah, tombol misteriusnya ini. Kalau ini kita klik, maka muncul keterangan ini. Kalau ini kita klik, sini boleh ya. Karena ini digabung, maka muncullah ini. Kita bisa jelaskan ke anak-anak. Harta itu tempat aslinya ada di debit. Utang dan modal, tempat asalnya atau aslinya ada di kredit. Mereka akan berpindah tempat jika berkurang ya. Kalau bertambah dia tetap di tempat. Kalau berkurang baru dia pindah tempat. Nah, tombol misteriusnya itu kita klik pakai ini tangannya. Kalau ada icon gambar tangan, nah gini. Nah, ini baru kita klik. Nah, ya kan? Sama di sini. Ini. Dan kita cari tombol. Nah, seperti ini. Kita bisa jelaskan enak. Harta itu kalau bertambah tetap di sini. Kalau berkurang baru pindah ke sini. Demikian juga ini. Sehingga proses pencatatan jurnal yang tadi itu sangat memudahkan anak-anak. Oke, sekarang saya akan pindah ke contoh yang lengkap dengan posting buku besar ya. Yang ini, yang contoh kedua ini sudah dilengkapi dengan posting ke buku besar. Jadi setelah anak-anak melihat transaksinya beda dengan tadi ya. Transaksinya, katakan misalnya mau membukukan transaksi tanggal 1. Tanggal 1 ini diklik, maka terisilah seperti ini. Nah, kemudian karena modal diisi, keterangannya diisi di sini. Investasi modal awal. Kalau di jurnal bunyinya seperti ini. Kas, perlengkapan, peralatan, modal. Kalau objek ini kita klik, dia akan hilang. Nah, kemudian kita bisa posting ke dalam buku besar. Kalau kita perhatikan di sini kan kasnya bertambah, perlengkapan bertambah. Di mana buku besarnya? Bagaimana kita menuju ke sana? Maka dengan mudah kita klik saja tulisan kas, kemudian kita klik perlengkapan dan seterusnya. Kita mulai dari kas ya. Kas kita klik, maka kita akan dibawa ke tabel buku besar.
Kita klik di sini tanggal. Nah, seperti ini. Kemudian di sini transaksinya debit, otomatis akan bersaldo debit. Kita klik selesai. Terus gimana kita kembali ke tabel persamaan dasar tadi? Apakah harus klik kanan? Nggak usah, di sini udah ada hyperlink. Ya, ini makanya tombolnya sangat misterius ya, banyak tombol yang nggak nampak. Buku besar ini kita klik, maka kita kembali ke sini. Ya kan? Kemudian misalnya kita lihat transaksi perlengkapan, mau saya bukukan ke buku besar. Klik aja tulisan perlengkapan. Nah, di sini kita cari perlengkapan. Oh, ada di sini. Kita klik tanggalnya, ya. Kemudian di sini posisinya, kemudian klik saldonya. Itu ya. Kemudian kita balik lagi ke sini. Nah, seperti itu. Kalau modal gimana? Sama dengan tadi, kita klik modal, maka di sini ada ekuitas atau modal, kita klik tanggalnya, kemudian akan kita saldo. Nah, kalau sudah tertutup warnanya di blok seperti ini, artinya nggak ada transaksi lagi ya untuk modal. Kita balik sini. Saya akan coba cari data yang lain. Misalnya, saya akan ambil tanggal yang ada hubungannya dengan beban, katakan misalnya di sini. Nah, ini. Oh, ini pendapatan ya, tanggal 4 nih. Pendapatan tanggal 4. Jadi kalau dicatat kan begini. Kas menambah, dan seterusnya ya. Yang di sini, kas berkurang, ya, dan seterusnya. Seperti ini. Ya, sudah selesai di sini, nggak ada kelanjutannya. Kalau yang ini ada. Nah, kalau di jurnal dia akan tampil begini. Nah, kalau misalnya yang kedua ini mau dibukukan, jadi untuk yang tabel ini, beda dengan contoh pertama ya. Kalau yang ini sebaiknya dicatat secara berurutan, karena terkait dengan posting buku besar. Buku besar kan nggak boleh acak-acak ya, harus urut tanggalnya, termasuk jurnal. Maka di sini saya akan klik kas, di sini kasnya berkurang. Klik kas, kita dibawa lagi ke sini, kita klik tanggalnya di sini, urut sudah ya. Nah, dari sini kita bisa terangkan ke anak-anak. Kalau tadi saldonya posisi debit 125 juta, kemudian ada transaksi posisi kredit, maka debit ketemu kredit berkurang. Karena lebih besar yang debit, maka hasilnya ditaruh di debit. Maka hasilnya seperti ini. Gitu ya. Dan balik lagi, klik buku besarnya, balik ke sini. Nah, ini kan ada saldo, ini boleh diklik ya. Maka kita lanjut di sini, transaksi tanggal 4 yang jurnalnya tadi berbunyi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita akan posting lagi ke kas misalnya ya. Kas lagi tanggal berikutnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini debit. Nah, di sini debit ketemu debit ditambah, hasilnya menjadi begini. Begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya, setiap bagian ini bisa diklik. Nah, khusus untuk transaksi yang terkait dengan di kolom keterangan sini, maka yang diklik bukan modalnya, tapi yang diklik di sini. Jadi ini kita klik, maka kita dibawa ke posting buku besar pendapatan. Catat sini. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada saldo kredit. Sangat menyenangkan, jadi anak-anak akan mudah paham ya daripada kita harus. Ya, kita nggak usah berdalih bahwa anak-anak harus belajar secara mandi nggak bisa. Tetap kita harus kawal anak-anak untuk paham ini. Jangan semuanya dilepas ke anak-anak, karena ada hal tertentu, anak-anak harus mendapat pendampingan. Selanjutnya, kalau nanti ingin anak-anak benar-benar paham, kita tahu, layak dapat nilai bagus, beri aja soal praktikum. Ya, Guswin punya yang versi Excel. Nah, Excel ini syaratnya memang bisa dipakai di lab komputer, bisa juga diserahkan anak-anak filenya, kemudian dikerjakan secara mandiri di rumah pakai laptop atau komputer. Bisa juga kalau mau kerjasama secara kolaborasi, berikan saja ke anak-anak di Google Sheet ya, tapi syaratnya harus online. Terus berikutnya di sini ada slide tentang yang terakhir di sini tentang laporan keuangan ya. Laporan keuangan ini saya ambilkan dari contoh yang pertama ya, tabel pertama tadi. Kemudian saya screenshot jadi seperti ini. Jadi ini aman ya, nggak akan rusak. Ya, kita pandu mereka bagaimana sih membuat laporan keuangan sederhana. Ini kita klik maka masuk sini. Kemudian kita tunjukkan laba rugi dihitung dengan rumus ini. Laba atau rugi adalah pendapatan kurangi beban. Nah, angka-angka ini diperoleh dari mana? Kita tunjukkan ke anak-anak. Ya, kita tinggal klik lagi ke sini, balik ke tabel. Pendapatan tadi berasal dari 3 juta, tambah ini 5 juta, ditambah ini berarti 5 juta 750. Jadi kita lihat sini 5 juta 750. Kemudian beban-beban ini kita tunjukkan ke mereka. Dari mana beban ini? Kenapa nggak disatukan? Kalau pendapatannya boleh disatukan, tapi pendapatannya karena berbeda jenis, maka harus dicatat sendiri-sendiri, baru dijumlah, gunakan untuk mengurangi. Kalau hasilnya minus berarti rugi, kalau plus berarti laba.
Ya, jadi beban ini ambilnya ya dari kolom keterangan yang beban. Berarti ini kita tulis. Jadi nggak usah di minus ya. Ini tulis saja bebannya 250. Kemudian beban apalagi di sini ada beban iklan, beban gaji, beban perlengkapan ya. Kita bisa lihat ini ada beban iklan, gaji, perlengkapan. Sudah gitu aja. Lanjut kemudian ini kita tutup. Cara nutupnya cukup diklik begini saja. Kemudian ke perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas kan rumusnya ini. Modal awal tambah laba kurangi prive. Nilai ini nanti akan dibawa ke neraca. Caranya bagaimana? Caranya ya ambil saja seperti tadi data-data ini. Modal awalnya diambil dari sini 12.500 dan ditambah ini karena investasi juga menambah modal. Ya, sini totalnya 17.500. Kemudian laba atau rugi. Ini berasal dari mana? Nah, kalau kita lihat dari hitungan yang tadi, ya dari hitungan laba tadi ya, ini saya tutup dulu, ini kita bisa klik lagi. Nah, ini kan labanya 2800. Ya, laba 200 ini muncullah di sini. Kemudian ini ada perlengkapan salah ini ya, mohon maaf ya. Ini nggak ada ini harusnya langsung prive ini. Saya salah ngopinya. Ini bukan beban perlengkapan sebenarnya, tapi ini adalah jumlah dari atas ke bawah. Mohon maaf. Desainnya nanti saya akan edit dulu ini sebelum saya share ke teman-teman. Mohon maaf saya share-nya tidak di grup ya, karena di grup ada yang sudah diprotek oleh admin ya, sehingga saya nggak bisa sharing. Saya hanya akan berikan ini kepada teman-teman yang membantu mendukung channel Guswin hanya dengan mengirimkan screenshot ya, screenshot bahwa sudah menjadi subscriber channel Guswin, kemudian berikan like, kemudian aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan di video berikutnya. Khusus bagi yang tidak paham YouTube, ya teman-teman, ingat bahwa subscribe itu cukup satu kali saja setelah warnanya merah berubah menjadi abu-abu. Setelah itu nanti kalau ada video lagi dari Guswin, nggak usah diklik lagi subscribe-nya ya, cukup like atau komentar saja. Yang terakhir neraca. Neraca, nah ini sudah datanya ini biasanya anak-anak nanya dari mana Kak ini. Dan ingat bahwa neraca itu adalah laporan posisi keuangan di mana jumlah aktiva dan pasifanya harus sama. Aktiva itu harta, pasifa itu utang dan modal atau ekuitas. Data ini ya diambil dari tabel sini. Dari mana? Dari sini. Nah, dari sini. Kas nilainya sekian, piutang sekian. Nanti kalau ada akumulasi, akumulasinya ditulis juga, tapi akumulasi nilainya negatif ya. Kita sampaikan begitu ke anak-anak, insya Allah anak-anak akan mudah memahaminya ya. Jadi tinggal tulis gini. Dan laba tadi sebenarnya modal akhirnya ini 19.300. Sebenarnya kalau kita cek di sini, nah sama kan? Sama dengan ketika dihitung secara manual 19.300 sama persis. Nah, ini neraca. Nah, sesekali nanti anak-anak juga diberi soal dalam bentuk kasus ya. Suruh dikasih tabel ya, kasih tabel semacam ini. Kemudian suruh saja dia menyusun laporan keuangan yang terdiri dari 3 tadi. Kalau anak-anak sudah bisa menyajikan neraca ini dalam kondisi yang balance atau imbang, berarti mereka sudah paham. Masih banyak media-media Guswin yang terkait dengan penyampaian di kelas agar mudah untuk dipahami. Jadi tunggu saja sharing-sharing dari Guswin. Dan mudah-mudahan apa yang Guswin buat ini bermanfaat. Dan nanti teman-teman juga bisa mengganti logo ini ya. Jadi caranya sangat mudah. Jadi kalau teman-teman mau mengganti logo ini menjadi logo sekolah atau apa, silahkan aja diganti ya. Caranya juga mudah supaya animasinya juga jalan. Sebab ini sudah ada animasinya teman-teman ya. Ini kalau slide sudah ada animasi kan. Logonya ini mau diganti logo sekolah boleh. Ya, caranya cukup klik kanan ya di daerah ini sampai menemukan di sini ada chain picture ya. Ini chain picture-nya ambil gambar dari file. Jadi kalau misalnya saya ganti logo ini, maka saya tinggal memilih gambar. Misalnya saya ganti gambar sekolah, logo sekolah. Jelas seperti ini. Ya, kemudian yang tulisan ini silahkan diganti nama teman-teman. Nggak apa-apa, ini tidak melanggar hak cipta. Ya. Silahkan. Kemudian ini kita slideshow. Kalau kita slideshow, nah seperti itu. Ya, sama logo ini saya kembalikan dulu ya. Kemudian apalagi ya, yang pokoknya identitas teman-teman mau ganti ini boleh. Dan barangkali ini bisa membantu teman-teman ketika di sekolah ada akreditasi, bertanya tentang media yang dimiliki guru, pamerkan aja. Ya pamerkan aja. Nanti kalau tanya dapat dari mana? Dari komunitas gitu aja. Jadi jangan bilang bikin sendiri. Nah, nanti ditanyain gimana bikinnya ya, karena bikinnya tidak mudah ya. Ini juga bisa diganti ya.
Ini bisa diganti, ini bisa diganti. Ya, mungkin videonya yang di background saya tidak akan tayangkan full, nanti ditegur oleh YouTube ya. YouTube pernah menegur saya gara-gara saya pakai itu, karena saya ambil gambarnya itu animasinya dari YouTube juga ya, punya orang yang punya lisensi ternyata. Begitu teman-teman, selamat menggunakan dan saya tunggu siapa yang berminat, silahkan langsung kontak Guswin melalui WhatsApp, kemudian sertakan screenshot yang di dalamnya bukti bahwa sudah subscribe, kemudian like atau aktifkan lonceng. Nanti saya akan simpan nomor teman-teman, suatu hari saya kirimi yang versi Excel. Tunggu tutorial penggunaan yang versi Excel, jadi ada persamaan dasar akuntansi, ada juga di dalamnya tentang jurnal umum. Sampai ketemu di tutorial yang lain. Mohon maaf durasinya ini memang agak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.